Perkenalkan, nama saya Trismanto Semiring, NIM saya 17096012, mata kuliah Politik Agraria, dosen saya Bang Aidil Arifin, jurusan saya Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan Freeport mengenai sumber daya alam di pemerintahan Soeharto. Yang kita ketahui bahwa tambang emas merupakan salah satu penghasilan terbesar di seluruh dunia, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Pada tahun 1967, pemerintahan Soeharto membuat undang-undang tentang PMAD, Undang-Undang Pasal 1 tahun 1967 tentang PMA, adanya penanaman modal asing. Nah, di undang-undang tersebut bahwa negara asing bisa berorientasi di Indonesia, khususnya di Freeport. Setelah berjalannya selama 1 minggu kebijakan yang sudah dibuat Presiden Soeharto, adanya kontrak karya antara pemerintah dengan Freeport Indonesia Incorporated yang disahkan pada tanggal 7 April 1967. Setelah berlangsungnya kontrak selama 5 tahun, Presiden Soeharto mengunjungi lokasi perusahaan tambang tersebut, yang tepatnya di Papua, bahwa dia mengesahkan adanya kerjasama kontrak pemerintah dengan Freeport Indonesia Incorporated. Tetapi masyarakat yang di sana banyak yang tidak setuju ataupun tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dengan perusahaan tambang tersebut. Tetapi Pak Soeharto mengatakan bahwa dengan adanya perusahaan tambang di Papua, maka perekonomian suatu negara akan semakin membaik. Dan Pak Soeharto juga mengatakan bahwa ia akan menjamin perekonomian masyarakat lokal yang ada di sekitaran tambang tersebut, sehingga masyarakat mau tidak mau harus ikut peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sebelumnya Freeport cuma mendapat perluasan tambang hanya 10.000 hektar di zaman periode pemerintahan Pak Soekarno. Tetapi di zaman pemerintahan Pak Soeharto memperluas tanah tambang, yaitu sebesar 2,5 juta hektar pada tahun 1989. Kenapa Pak Soeharto menambahkan begitu luas hasil tambang tersebut? Karena di daerah tambang tersebut, yang tepatnya di daerah Erotes Bang, mempunyai tambang emas yang sangat banyak, sehingga Pak Soeharto memberikan izin perluasan sebesar 2,5 juta dolar. Nah, pada tahun 1997 kontrak antara pemerintah dengan karya mulai berakhir, tetapi dilanjut dengan adanya kontrak karya 2
sampai pada tahun 2021. Nah, keuntungan yang didapatkan pemerintah dari hasil freeport tersebut ataupun tambang emas tersebut, yang pertama itu Pak Soeharto mendapatkan 5 sampai 7 dolar dari hasil tambang tersebut, yaitu adanya kerjasama dari Amerika Serikat. Nah, masih banyak keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari hasil tambang freeport tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat menambah wawasan dengan adanya materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.